Di dalam wilayah ras iblis. Ini adalah kehampaan iblis yang luas, dengan energi iblis yang melonjak ke langit, seperti api penyucian. Di api penyucian ini, satu demi satu, bintang-bintang ajaib mengambang, dan energi iblis yang mencapai langit tak berujung terpancar dari bintang-bintang ajaib ini, berubah menjadi sungai iblis yang luas, berkelok-kelok dan mengalir. Di sungai iblis, semua jenis penglihatan terwujud, ada pegunungan yang membentang, sungai yang luas, bintang mengambang, dan penglihatan ada di mana-mana. Di antara mereka, di tengah sungai iblis, ada bintang ajaib yang sangat besar, dan di bintang ajaib itu, ada sosok hitam besar yang membentang di seluruh bintang. Itu adalah leluhur Abisal. Pada saat ini, leluhur Abisal sedang duduk bersila di atas bintang ajaib. Di depannya, ada bayangan yang menjulang tinggi berlutut dengan hormat, yang memancarkan aura yang mengerikan. Bagaimana? Apakah ada berita? Ucap leluhur Yuanmo berkata dengan dingin kepada bayangan itu. Tuan Huimosu, bawahan telah memperoleh banyak informasi dari murid-murid. Sekarang, ada banyak pergerakan di wilayah Teran, dan di medan perang 10.000 ras, ada juga beberapa pergerakan di kamp dari aliansi Teran. Bawahan ini menduga bahwa Teran akan mungkin melancarkan serangan terhadap aliansi iblis kita di medan perang 10.000 ras. Kata sosok bayangan yang menjulang tinggi ini, tetapi di depan leluhur Yuanmo, dia penuh hormat dan saleh. Oh, ingin melancarkan serangan terhadap aliansi iblis kita. Orang-orang Teran mana yang memiliki keberanian? Ucap leluhur Yuanmo mencibir. Tuan Huimosu, menurut informasi yang diperoleh bawahan, operasi ini sangat mungkin dilakukan oleh Xiao Yao Xiun. Ucap sosok yang menjulang tinggi memberitahukan. Leluhur Yuanmo mengerutkan kening dan bergumam, Xiao Yao Xiun. Bisakah dia mewakili Teran? Oke, apakah ada berita lain? Ucap leluhur Yuanmo mengerutkan kening. Sosok yang menjulang tinggi itu buru-buru berkata, Tuan Huimosu, ada satu hal lagi. Sekarang surga Teran telah banyak diperbaiki oleh Shen Gong Zizun. Dikatakan bahwa surga hari ini dapat mengakomodasi masuknya yang kuat di bawah tingkat tertinggi, dan Tianzun Puncak dapat masuk tanpa halangan. Leluhur Yuanmo tiba-tiba berdiri lalu berkata, apakah surga Teran sudah diperbaiki sampai titik ini? Cahaya dingin keluar dari pupilnya, dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba membeku dan hancur berkeping-keping. Sosok yang menjulang tinggi itu tampak ketakutan, mengapa leluhur begitu memperhatikan alam surga Teran? Alasi alam surga Teran untukku. Ingat, alam surga Teran sangat penting. Jika ada perubahan lain, kamu harus memberitahuku sesegera mungkin, kata leluhur Yuanmo dengan suara yang dalam. Ya, Tuan Huimosu. Ucap sosok yang menjulang tinggi itu dengan hormat, ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan ragu, leluhur, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang alam surga Teran? Tentu saja, ucap leluhur Yuanmo mendengus dan meliriknya, Tianji bukanlah masalah kecil. Itu bukan hanya batas alam semesta ini, tetapi juga rahasia besar. Jika Tianji sepenuhnya dipulihkan, maka rencanaku, aku khawatir akan ada beberapa kecelakaan. Sosok yang menjulang tinggi tersentak, rahasia apa yang dimiliki Tianji yang dapat menghancurkan rencana leluhur? Leluhur Yuanmo terus mencibir dan berkata, sekarang kamu tidak perlu memperhatikan Xiao Zizun itu, tetapi informasi tentang Tianji harus dikendalikan. Selama kursi ini dan Xiao Yao Zizun itu tidak menerobos ranah detasemen, hampir tidak mungkin untuk memenangkan satu sama lain. Jika kursi ini terus terlibat dengannya, itu hanya akan memberi kesempatan bagi Teran untuk berkembang. Selama rencana kursi ini berhasil, maka akan mudah bagi kursi ini untuk mengendalikan alam semesta ini. Kata leluhur Yuanmo dengan mata ganas. Tuan Huimosu, saya tidak tahu apa rahasia Tianji itu. Ucap sosok yang menjulang itu bertanya dengan suara rendah, sedikit penasaran di dalam hatinya. Rahasia ini sangat penting. Kamu tidak perlu tahu tentang itu. Kata leluhur Yuanmo dengan santai, dan hendak mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba, dia tampak terkejut dan mengangkat kepalanya. Kekuatan tak terlihat datang tiba-tiba, dan ditangkap oleh leluhur Yuanmo dalam sekejap. Itu adalah nafas dari batu psikis. Bola mata sosok yang menjulang tinggi itu juga tiba-tiba melebar. Dia menatap leluhur Yuanmo. Batu ajaib psikis dari Raja Iblis Laut Dewa Kekacauan.
Apa yang terjadi dengan Laut Dewa Iblis Kekacauan? Gumam leluhur Yuanmo tampak marah, aura yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, bergemuruh, dan dalam sekejap, bintang sihir yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan meledak, bergemuruh, seolah-olah akhir akan tiba. Laut Dewa Iblis Kekacauan adalah bagian yang sangat kritis dari rencananya, jadi dia mengirim Raja Iblis Laut untuk mengambil alih. Tapi sekarang, Raja Iblis Laut menghancurkan batu ajaib psikis. Apa yang terjadi? Tidak, pasti sesuatu telah terjadi di dunia bawah kematian. Gumam leluhur Yuanmo tampak terkejut dan marah, dan sosoknya tiba-tiba membubung ke langit, dengan niat membunuh yang tak berujung mendidih. Di bawah, bola mata dari sosok yang menjulang tinggi itu menatap sekeliling. Apa yang telah terjadi di Laut Dewa Iblis Kekacauan? Bagaimana mungkin? Itu adalah tempat yang sangat penting di dunia iblisnya, dan ada Raja Iblis Laut yang duduk sebagai komando, jadi bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Sekarang dunia iblis semuanya berada di bawah kendali leluhur iblis, siapa yang berani tidak mematuhi leluhur iblis dan membuat masalah di lautan Dewa Iblis Kekacauan? Teran, tidak. Jika itu adalah orang kuat teratas Teran yang dapat membuat Raja Iblis Laut menghancurkan batu ajaib psikis, itu setidaknya merupakan sosok tertinggi tahap akhir. Begitu sosok tertinggi Teran memasuki dunia iblis, leluhur iblis pasti akan merasakannya, dan tidak mungkin untuk melewatkannya. Tapi selain sosok tertinggi Teran, siapa lagi yang membuat Raja Iblis Laut menghancurkan batu psikis? Tiba-tiba, sebuah kemungkinan muncul di benak sosok agung ini, yang mengejutkannya. Mungkinkah, Tentara Adil? Saat dia sedang berpikir, dia mendengar suara dingin bergema di samping telinganya. Sampah, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Segera kirim pesan ke semua pusat kekuatan di dekat area di mana Laut Dewa Iblis Kekacauan berada, dan bergegaslah ke sana secepat mungkin. Apapun alasannya, kita harus menyelesaikan masalah di Laut Dewa Iblis Kekacauan. Begitu kata-kata itu jatuh, leluhur Yuanmo mengambil langkah dan tiba-tiba menghilang dari langit dan bumi ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara terlalu banyak omong kosong dengan sosok itu, dia pergi begitu saja dengan tergesa-gesa. Sosok yang menjulang tinggi itu tidak berani lalai, dan segera mulai membentuk formasi besar yang mengerikan muncul di depannya, dan batu ajaib bertatahkan di atasnya. Ini adalah formasi komunikasi yang besar. Dalam sekejap, satu demi satu pesan dikirimkan secara instan oleh sosok agung itu. Setelah melakukan semua ini, sosok yang menjulang tinggi menyingkirkan formasi komunikasi besar, sosoknya bergoyang, dan dengan cepat terbang menuju tempat leluhur Yuanmo menghilang. Antara langit dan bumi di dunia iblis. Leluhur Yuanmo tampak terkejut dan geram, dan sosoknya didorong secara maksimal, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi dunia iblis, bergemuruh, melintasi dunia iblis, dan ruang tak terbatas dengan cepat melintas di bawah kakinya. Kecepatannya sangat mencengangkan. Namun, dunia iblis terlalu luas. Bahkan dengan kecepatan seperti itu, leluhur Yuanmo tidak dapat mencapai Laut Dewa Iblis Kekacauan dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa mengirim pesan kepada orang-orang kuat di sekitar Laut Dewa Iblis Kekacauan untuk mendukung mereka secepat mungkin. Sekarang, di sekitar Lautan Dewa Iblis Kekacauan, di lembah iblis yang gelap gulita, energi iblis padat, seperti api penyucian. Tiba-tiba, bayangan mengerikan melonjak ke langit. Bayangan itu menjulang tinggi dan dipenuhi kabut hitam yang mengerikan. Dalam kabut hitam, sepasang mata iblis hitam pekat bermekaran dengan pelangi ilahi, menatap Lautan Dewa Iblis Kekacauan di kejauhan. Apa yang terjadi dengan Lautan Dewa Iblis Kekacauan? Tuan Mozu memerintahkan kita untuk bergegas ke sana secepat mungkin. Ayo pergi. Bayangan itu tiba-tiba menghilang. Di sisi lain Laut Dewa Iblis Kekacauan, ada tanah magma merah. Di tanah magma ini, ada klan iblis yang sangat besar, klan iblis api. Klan iblis api adalah klan iblis lini pertama yang baru dipromosikan dengan status yang sangat mulia. Pada saat ini, di wilayah Flame Demon Clan, anggota Flame Demon Clan yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan api berguling, bermain, dan berlatih di medan magma ini. Tiba-tiba, dengan ledakan, seluruh medan magma meledak, dan di bagian terdalam inti medan magma, di kolam lava magma yang dalam, tiba-tiba muncul Balrog dengan sosok setinggi 10.000 kaki.
Begitu sosok Balrog muncul, seluruh tanah cair tiba-tiba terbakar, dan magma yang tak terhitung jumlahnya meletus, seperti letusan gunung berapi, seolah-olah kiamat sudah dekat. Itu Tuan Balrog tertinggi. Leluhur tua sebenarnya telah keluar dari celah. Ucap sekelompok anggota klan Iblis Api mengangkat kepala mereka dengan kaget, dan satu persatu bersujud di tanah, melihat sosok yang menjulang tinggi dan tak terbatas di atas kepala mereka. Mereka merasakan jantung berdebar tak berujung di kedalaman jiwa mereka. Klan Iblis Api dulunya hanyalah klan iblis tingkat kedua, tetapi justru karena kemunculan Balrog Supreme, klan Iblis Api melompat dari klan iblis tingkat kedua ke klan iblis tingkat pertama di antara klan iblis. Lautan Dewa Iblis yang kacau, apakah ada kekacauan? Pesan leluhur, memerintahkan saya harus pergi ke sana secepat mungkin. Jika ada masalah karena saya, leluhur akan marah, saya khawatir. Gumam Balrog Supreme mengerutkan kening dan melihat dengan saksama di mana laut Dewa Iblis kekacauan berada. Dengan ledakan, sosoknya seperti meteor yang menghanguskan, menembus langit dalam sekejap, bergegas menuju ujung langit tak berujung, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Sekarang, di lokasi Pulau Dewa Iblis Kekacauan. Pada saat Raja Iblis Laut menghancurkan batu sihir psikis, leluhur Iblis Luo tiba-tiba menundukkan kepalanya, seolah merasakan sesuatu, alisnya sedikit mengernyit. Hati-hati, ini seharusnya menjadi semacam alat komunikasi khusus. Tampaknya Raja Iblis Laut ini mungkin telah memberitahu leluhur Yuanmo dari klan Iblis Abisal. Tempat ini sangat kritis, dan leluhur Yuanmo pasti akan tiba secara langsung, saya khawatir itu risiko yang besar. Ucap leluhur Iblis Luo mengerutkan kening. Apa, leluhur Yuanmo akan datang sendiri? Tuan Luo, kalau begitu, haruskah kita segera pergi? Ucap dimencian wajahnya berubah setelah mendengar ini. Mata Molly juga terpaku. Mereka tidak takut pada Raja Iblis Laut, dan berani bertindak liar di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa leluhur Yuanmo akan datang, mereka sangat khawatir. Bukan karena mereka lemah. Sebaliknya, leluhur Yuanmo adalah pemimpin dari seluruh klan iblis. Dia adalah kekuatan tertinggi yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa percaya diri Molly, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat melarikan diri dari tangan leluhur Yuanmo. Pasti akan ditangkap. Jika Molly benar-benar berpikir bahwa bakatnya tidak terkalahkan di dunia iblis, dan dia bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan setiap saat, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Namun, leluhur Iblis Luo menyipitkan matanya dan tidak siap untuk segera pergi. Dia merenung sejenak, lalu mencibir, jangan khawatir, aku tahu tentang tempat leluhur Yuanmo itu berada, bahkan jika dia ingin datang ke sini dengan kecepatannya, itu tidak akan dapat melakukannya di waktu singkat. Jadi, kita masih punya waktu untuk melihat perubahan di kolam gelap terlebih dahulu. Kata leluhur Iblis Luo melihat ke bawah dengan saksama. Molly dan Qi Yan saling memandang, ragu sejenak, lalu mengangguk. Saat leluhur Iblis Luo dan yang lainnya memperhatikan. Di kolam yang gelap, wajah Lord of Abyss Demon sedikit berubah. Tuan Muda Chen, hati-hati. Gerakan di sini sudah diketahui oleh leluhur Yuanmo, dan kemungkinan besar leluhur akan tiba setelah beberapa saat. Ucap Lord of Abyss Demon buru-buru mengirim transmisi suara ke Qin Chen di kedalaman kolam sumber gelap. Di kolam sumber gelap, Qin Chen menghadapi keberadaan di dunia bawah yang gelap, dan ketika dia mendengar berita itu, ekspresinya terkejut. Napas kematian yang mengepul mengalir ke tubuhnya dengan panik, dan tubuh Qin Chen segera meledak dengan raungan yang mengejutkan. Dan api teratai hijau kekacauan diaktifkan hingga ekstrim, menyempurnakannya dengan kuat. Keberadaan di dunia bawah kematian ini sangat mengerikan, meskipun dipisahkan oleh pusaran yin dan yang, Qin Chen tidak dapat menjatuhkan lawan dalam waktu singkat dan memanfaatkannya. Ditambah dengan fakta bahwa leluhur Yuanmo akan datang, hatinya tiba-tiba tenggelam. Selain itu, Qin Chen juga samar-samar merasakan bahwa keberadaan di dunia bawah kematian ini telah meragukan identitasnya. Dia mencoba beberapa kali, tetapi pihak lain tidak mengatakan informasi penting apapun, dan sangat sulit untuk mengetahui rencana leluhur iblis dari mulut pihak lain. Brengsek, apakah akan gagal seperti ini? Wajah Qin Chen jelek. Nak Qin Chen, kita harus pergi secepat mungkin. Ucap Hong Huang Zulong mengingatkan. Aku tahu.
kata Qin Chen dengan dingin. Dia mengerutkan kening dan merenung, sudah tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan informasi begitu saja, kecuali dia bisa menipu beberapa informasi. Qin Chen mengangkat kepalanya dan merasakan Raja Iblis Laut yang bertarung melawan Lord of Abyss Demon di luar kolam gelap. Mungkin, sebuah rencana melintas di benak Qin Chen. Suehe Sengzu, kamu tetap di sini dan jebak orang ini, aku akan segera kembali. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Leluhur sungai darah dilepaskan oleh Qin Chen sekaligus, dan sungai darah bergulung, menutupi dunia dalam sekejap. Tuanku, dengan kekuatan bawahan saat ini, saya khawatir. Merasakan nafas kematian yang terpancar dari dunia bawah, wajah Suehe Sengzu sedikit berubah. Pedang Iblis Senior, kamu di sini untuk membantu Suehe Sengzu, kamu harus menjebak orang ini. Ucap Qin Chen mentransmisikan suara pada pedang karat misterius. Pedang karat misterius itu jatuh ke tangan Suehe Sengzu dalam sekejap. Segera setelah itu, sosok Qin Chen bergoyang, dan dia tiba-tiba bergegas menuju kolam yang gelap. Pedang Iblis, kamu dan aku akan bergabung untuk menyelesaikan perintah Tuan Muda. Ucap Suehe Sengzu memegang pedang karat misterius di tangannya, dan langsung merasakan jiwa iblis pedang yang tersembunyi di pedang karat misterius itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Huff, apakah kamu perlu mengatakannya? Pedang iblis mengeluarkan dengungan dingin dengan suara dingin. Leluhur suci sungai darah terkejut. Sial, apa-apaan orang ini, berani sombong pada dirinya sendiri. Hanya seorang junior, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Bukankah kamu telah disegel dalam tubuh pedang? Jika bukan karena perintah Tuan, dan leluhur ini belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, leluhur ini akan langsung membunuhmu sebelumnya. Ucap leluhur suci sungai darah berkata dengan tidak senang. Terserah kamu, Huff. Pedang iblis mendengus dingin. Dia juga tahu identitas leluhur suci sungai darah, dan tentu saja dia juga tahu kekuatan leluhur suci sungai darah. Namun, dia sendiri juga merupakan eksistensi pembunuh saat itu, dan dia disebut pedang iblis dan orang gila. Saat itu, dia sudah memulai jalan detasemen, dan menjadi bagian dari orang kuat tingkat tertinggi. Dia takut pada Hong Huang Zulong, yang telah memulihkan sebagian besar kekuatannya, tetapi dia tidak takut pada Suehe Sengzu, yang baru saja memulihkan sedikit kekuatannya. Sialan, pria yang kuat. Ucap leluhur suci sungai darah mengutuk dengan marah. Namun, mereka hanya saling memarahi, tapi perintah Qin Chen, mereka secara alami tidak berani mengabaikan, dan bergabung dengan pohon iblis Wanji, api bencana dunia bawah dan kekuatan lain untuk melawan nafas kematian. Nafas kematian yang mengerikan menyebar dan langsung meledak ke tubuh leluhur sungai darah. Tapi siapa leluhur suci sungai darah? Itu adalah dewa kekacauan kuno. Meskipun kultivasinya belum pulih, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibunuh secara langsung oleh nafas kematian kecil ini. Kedua belah pihak segera seimbang. Di kolam yang gelap, sesosok muncul, itu adalah Qin Chen. Dia menatap Lord of Abyss Demon dan Raja Iblis dari Laut Dewa Iblis Kekacauan yang bertarung di langit, matanya sedikit menyipit. Pada saat ini, Lord of Abyss Demon sedang bertarung dengan gila-gilaan dengan Raja Iblis Laut. Jelas bahwa Lord of Abyss Demon berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi karena kekuatan Demon Abyss di tubuhnya, dia masih memiliki dukungan yang cukup. Begitu Qin Chen tiba, Lord of Abyss Demon merasakan keberadaan Qin Chen, dan ekspresinya tidak bisa menahan kegembiraan. Moye, ganggu dia, jangan biarkan dia menemukanku. Kata Qin Chen diam-diam mentransmisikan suara. Ya Tuan, ucap Lord Abyss Demon mengangguk. Meskipun dia tidak tahu tujuan Qin Chen, Lord of Abyss Demon menjalankan perintah Qin Chen dengan tegas. Lord of Abyss Demon melawan balik dengan putus asa, dan energi iblis yang mengerikan melonjak ke langit. Orang ini, apakah dia ingin mati? Gumam Raja Iblis Laut mengerutkan kening. Orang di depannya ini jelas tidak sebaik dirinya, tapi dia sangat gila. Bukankah dia mencari kematian? Namun, dia tidak terburu-buru, sebaliknya, dia selalu waspada terhadap leluhur iblis Luo di luar. Selama mereka berdua tidak bekerja sama, begitu leluhur iblis Yuan mau tiba, keduanya akan mati. Karena itu, dia sangat tenang.